Kita mau ngapain ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, silakan mendengarkan dan dimohon untuk kalian kondusif ya hari ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan praktik mikro teaching ya. Ya, pokoknya itu. Yang pertama perkenalkan, saya Putri Rahayu Rizkia Agustina dengan NIM belakang 048. Saya Aulia Salsabila dengan NIM akhir 057. Saya Putri dari belakang 044. Saya Ika Isra dengan belakang 050. Saya Rina Rizkia dari belakang 057. Dan saya Latif Badro dengan NIM belakang 045. Hari ini materi kita adalah puisi. Teman-teman silakan menyimak pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik. Semangat ya hari ini. Semangat. Oke, silakan dilihat dulu di sekitar kalian. Apakah ada sampah? Ayo kalau ada sampah diambil dulu di luar. Sampah dari ini ada sampah enggak? Dari pagi udah. Kalau udah kan berarti kelihatan nyaman ya pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan Mbak Deswita dipimpin doa dulu. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat, izin atau sakit? Siapa? Oh iya. Ya udah nanti dihukum ya. Siapa namanya Faiza? Siapa itu? Absen berapa dia? Absen berapa? Absen 10 ya? Oke, dicatat ya Bu Putri. Iya. Oke. Nah, kalau gitu terima kasih anak-anak yang sudah hadir dengan disiplin dan tepat waktu. Semangat untuk belajar hari ini ya. Nah, anak-anak, kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Pernahkah kalian mendengarkan puisi? Pernahkah kalian membacakan sebuah puisi? Nah, menurut kalian puisi itu bagaimana sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kata-kata yang indah. Kata yang indah. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak merasakan perasaan yang mendalam, emosi yang mendalam seperti rasa sedih, rasa marah? Biasanya perasaan itu sulit untuk diungkapkan melalui kata-kata, iya kan? Hari ini kita belajar puisi. Puisi itu bukan hanya kata-kata yang indah, melainkan salah satu sarana untuk kalian menyampaikan, menyuarakan pikiran, isi hati kalian. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian mampu untuk menganalisis unsur-unsur pembangun dari sebuah puisi. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita ice breaking dulu biar kalian semangat? Oke, peraturannya sederhana aja. Nanti kita sambung kata ya. Suku kata paling belakang ada 2 itu. Contohnya seperti ini. Sapi, Pisang. nah, Nanti disambung gitu sama teman-temannya ya. Ya. Dua suku kata yang paling belakang.
Halo. Ya. Ibu akan memberikan sebuah kata. Nah, ibu akan menunjuk salah satu di antara kalian. Nanti kalian nunjuk temennya. Oke. Ya, kalian harus fokus ya. Fokus ya. Fokus ya. Siap. Puisi. Juna tolong didengarkan. Kalau Bu Putri bilang puisi, jadi kamu selanjutnya bilang si siapa? Dua. Siapa sih? Bukan siapa tapi Kita ganti deh kalau gitu. Mas Juna sepertinya masih mengantuk ya. ya, Kak Juna bukan Mas ya. Oh iya. Oke. Makan. Kandang. Ya, kamu lanjutin. Udah bisa enggak? Enggak. Unggas. Kereta. Hati-hati tahu. Udah ya, selesai di peta. Kita yang kubus ini diurut aja, urut nggak usah diajak peta. Nggak apa-apa. Aisyah nggak mau. Aisyah mau ya. Apa ini katanya? Apa ya? Oke. Cinta. Tapi. Pi. Sebentar ya anak-anakku. Oh ya, pantun. Mulai dari yang pakai jilbab ungu itu ya. Oke. Katanya adalah meja, jambu, Sapi.
cantik banget. Aku suka deh sama dia. Coba deh kalian ganti kalimat-kalimat itu menjadi kalimat-kalimat yang lebih indah. Ada yang bisa nyontohin? Atau misal kalimatnya bagus, bintang-bintang menerangi jiwaku, menuturkan malammu, menuturkan nyatamu kepadaku. Nah itu kalian udah termasuk berpuisi ya. Cuma pendek doang dari kalimat yang biasa aja. Nah, hari ini kita akan belajar gimana cara berpuisi, gimana cara bikin kalimat-kalimat yang biasa jadi kalimat-kalimat yang indah, kalimat seni yang sering disebut puisi. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu puisi? Ada yang bisa? Mbak Ais? Apa itu puisi? Mas Tegar? Karya sastra. Iya, boleh. Apa lagi? Boleh, lagi ada lagi? Nah, jadi puisi itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu puisis, yang artinya penciptaan. Jadi seseorang yang menciptakan puisi, menulis puisi, membuat puisi itu sebenarnya mereka sedang menciptakan dunia mereka sendiri dengan kalimat-kalimat yang indah. Simak ini ya. Ini tuh contoh puisi dari Chairil Anwar yang berjudul Aku. Karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktu ku mau tak seorang dan merayu, tidak juga kau tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Dia perlu menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, dari puisi tadi gimana kalian menyikapinya? Kayak ada perasaan apa? Emosinya dapat ya. Jadi itu puisi secara luas itu adalah karya sastra yang menggambarkan perasaan atau pemikiran para penulis secara imajinatif. Ya. Bedanya puisi dengan teks-teks lainnya, misal kayak teks artikel, teks berita, itu tuh puisi lebih terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh ritme, terikat oleh rima, penyusunan bait, penyusunan kata. Nah, kayak analoginya itu teks-teks lain itu kayak nasi, teman-teman. Nasi itu kan bikin kita kenyang, ya kan? Kalian kalau lapar nyarinya apa? Nasi kan? Kalian makan nasi supaya kenyang. Nah, kalau puisi itu kayak lauk. Contohnya apa? Misal rendang itu kan enak banget ya. Kayak kita tuh bisa mikirin rasanya rendang, kayak baunya, rasanya pedes, manis, asin gitu kan. Nah, penulis puisi itu memilih kata-kata yang dia gunakan untuk puisi sama seperti koki yang memilih
bahan-bahan makanan atau rempah-rempah yang pas buat masakannya. Jadi puisi itu bisa disebut sebuah karya yang tumbuh dari perasaan para penulis dan menjadi kalimat-kalimat yang indah. Nah, di puisi itu ada 3 intinya. Ada bahasa yang indah, bahasa yang dalam, makna yang dalam, dan bait-bait yang rapi. Nah, setelah kita tadi sudah mempelajari tentang pengertian puisi, selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri puisi. Nah, di sini ada 6 puisi. Mbak bisa minta tolong bacakan yang lain satu? Ciri-ciri puisi: 1. Ditulis dalam bentuk bait dan baris bukan paragraf. Terima kasih. Nah, ditulis dalam bentuk bait dan baris bukan paragraf. Jadi puisi itu ditulisnya dalam bentuk bait, bukan seperti paragraf seperti teks berita, terus cerpen, terus artikel. Nah, biasanya satu bait itu umumnya terdiri dari 4 kalimat. Nah, untuk yang poin 2, Mas bisa tolong bisa dibacakan? Yang poin 2 menggunakan diksi pilihan kata yang padat dan indah. Nah, menggunakan diksi atau pilihan kata yang padat dan indah. Kayak contoh puisi yang kita lihat tadi dan kita dengarkan tadi, itu kan menggunakan diksi yang indah dan juga kalimatnya nggak sederhana, nggak pasaran, nggak kayak kita ucapkan yang sehari-hari. Nah, untuk yang poin ketiga, Mbak Laura bisa dibacakan, Mbak? Mengandung makna kias. Mengandung makna kias. Jadi puisi itu biasanya isinya itu menggunakan kalimat yang indah. Jadi kayak ada sore hari bisa diganti senja. Kan itu kan mengandung kata kias yang indah gitu ya. Nah, untuk yang poin 4, Mbak Aisyah bisa dibacakan, Mbak Aisyah. Memiliki irama dan rima atau persamaan bunyi. Nah, memiliki irama dan rima atau persamaan bunyi. Irama dan persamaan bunyi pada puisi yang kita dengarkan tadi kira-kira apa? Indah, ada menggebu-gebu. Ya. Nah, itu disebut dengan rima atau irama. Jadi kita dengarkan dulu ya, tak semua curug. Nah, jadi irama dan rima kita bisa meluapkan cara kita membaca dengan perasaan yang sedih, marah, atau senang. Terus untuk yang poin kelima, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan imajinasi penyair. Jadi kita saat menulis puisi pasti kita akan mengeluarkan dari imajinasi kita. Seumpama kita sedang sedih, kita pasti akan membuat puisi dengan tema yang sedih. Terus kita bahagia, kita menggunakan tema yang bahagia. Terus kita sedang jatuh cinta, kita pasti juga menggunakan tema yang sedang jatuh cinta, gitu kan? Ya. Nah, terus yang terakhir, memperhatikan tipografi atau bentuk penulisan. Jadi tipografi itu merupakan susunan yang benar saat kita menyusun puisi. Kayak puisi itu dibuat dengan berbait-bait, bukan paragraf, bukan kayak teks berita atau teks paragraf. Jadi puisi itu dari atas sampai bawah itu bait. Ya. Gimana yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita masuk ke unsur-unsur puisi. Nah, unsur-unsur puisi itu ada apa saja jenisnya, Mbak Aisyah? Ada diksi, imaji, sama majas. Oke, nah yang disebutkan Mbak Aisyah itu tadi termasuk unsur-unsur fisik puisi ya. Jadi unsur-unsur puisi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama unsur fisik, yang kedua adalah unsur batin. Nah, yang unsur fisik itu ada apa saja Mbak Faiza? Ada 3. Ada diksi, imajinasi, sama majas. Oke, ada 6. Ada diksi, ada majas, ada tipografi, ada imaji, ada kata konkret, kemudian rima. Nah, yang pertama diksi. Diksi itu apa sih, Mas Juna?
Diksi apa? Diksi itu pilihan kata yang digunakan penyair untuk mengungkapkan ide dan efek tertentu. Pintar. Pilihan kata diksinya puisi sama diksinya teks prosedur itu sama atau beda, Rama? Beda. Beda. Diksinya puisi sama diksinya teks berita sama atau beda, Mbak Atta? Beda. Kalau diksinya puisi itu lebih indah, enggak terstruktur. Kita boleh mengungkapkan sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kita boleh enggak menggunakan kata-kata baku seperti tidak, itu kita menuliskannya tak. Boleh enggak sih? Boleh. Kemudian yang kedua ada imaji, rangkaian kata. Kita setelah memilih kata yang tepat itu pasti kita merangkai menjadi sebuah kalimat yang indah. Kita boleh nggak sih menuliskan perasaan kita, menuliskan imajinasi kita dalam puisi? Boleh nggak? Apa harus sesuai fakta? Boleh. Kita boleh ya. Jadi kita bebas mau berimajinasi, kita bebas mau menuliskan apapun perasaan kita. Kita boleh. Kemudian yang ketiga ada majas. Majas itu apa, Mbak Tas'a? Majas adalah cara penyair menggunakan kata-kata menunjukkan. Ya, majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan oleh penyair. Kita dalam membuat puisi pasti ada gaya bahasa kita yang menggunakan suatu untuk mengungkapkan emosi dalam diri kita. Nah, jenis-jenis majas itu ada berapa aja sih? Yang pertama, jenis-jenis majas itu ada majas personifikasi. Majas personifikasi itu apa, Mas Riko? Maksud yang digambarkan benda mati seolah-olah hidup. Oke, majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup. Pena itu sedang menari-nari di atas kertas. Nah, jadi menggambarkan benda mati seolah-olah dia itu hidup, padahal dia apa? Nggak hidup kan? Kemudian ada majas metafora. Majas metafora apa, Mas Gedi? Majas yang menggunakan kata kiasan sebagai perbandingan langsung untuk melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Oke, kata kiasan untuk menjadikan perbandingan langsung. Misalnya ada contoh Mbak Riri? Ya, matahari itu terlihat bersinar seperti lampu. Ada contoh lain mungkin? Oke, ada misalnya nih. Contoh lain itu seperti menggambarkan atau melukiskan secara langsung. Mbak Lili adalah tangan kanan ibu guru. Contohnya. Kemudian ada majas simile atau menggunakan dua kata perbandingan seperti wajahnya yang begitu cantik seperti kembang perawan. Nah, bisa kan? Bisa. Kemudian ada majas hiperbola. Majas hiperbola. Contohnya, suaramu begitu nyaring hingga membelah angkasa. Lalu ada majas ironi atau sindiran. Contohnya, kamarmu sangat bersih seperti rumah tak terawat. Misalkan, gitu. Selanjutnya, ada unsur fisik puisi yang keempat, yaitu tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi itu adalah bentuk kata yang estetik atau bentuk barisan yang menyerupai objek tertentu. Nah, yang kelima itu ada kata-kata konkret. Apa itu kata-kata konkret? Kata-kata yang menggambarkan suatu lebih berwujud. Ya, kata-kata yang nyata seperti meja, kursi, dedaunan. Kemudian ada rima atau persamaan bunyi. Yang tadi sudah dijelaskan, rima atau persamaan bunyi itu
ada dalam sebuah baris puisi untuk menggambarkan apa? Emosi kita, emosional kita. Dan kemudian ada unsur batin pada puisi. Coba saya minta tolong salah satu mau bacain. Boleh Mbak Gita, silakan. Unsur batin puisi yang pertama ada tema, adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Kemudian yang kedua ada rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan di dalam puisi. Kemudian yang ketiga ada nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Kemudian yang keempat ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Jadi tema itu adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Jadi tema adalah gagasan yang dikemukakan oleh penyair dalam puisi. Jadi gagasan pokok itu menjadi pedoman seorang penyair untuk mengungkapkan sebuah puisi. Nah, ada beberapa tema dalam puisi, yaitu tema perjuangan, tema persahabatan, tema kekeluargaan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu rasa atau perasaan. Perasaan adalah yang dapat diungkapkan seorang penyair kepada pembaca dalam sebuah puisi. Jadi, perasaan itu yang akan muncul ketika menghadapi sesuatu. Nah, perasaan dalam puisi itu ada perasaan sedih, marah, putus asa, dan lainnya. Yang kemudian, yang ketiga yaitu nada dalam puisi. Nada adalah sikap penyair kepada pembaca. Jadi, kenapa nada itu berkaitan erat dengan suasana? Karena ketika sikap seorang penyair itu diungkapkan dalam bentuk nada, maka terciptanya sebuah suasana dalam puisi. Nada dalam puisi itu ada nada sinis, nada protes, dan lainnya. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat dalam puisi itu bisa disebut juga sebagai apa, anak-anak? Atau nasihat, betul. Nah, jadi dalam puisi itu adalah kata-kata yang ditangkap oleh pembaca, atau pesan pertama yang ditangkap oleh pembaca setelah membaca puisi. Oke, anak-anak lihat ada dua puisi di sini, ada tentang Surakarta dan Aku Ingin karya Sapati Djoko Damono. Apa perbedaan dua puisi ini? Ada yang bisa membedakan? Beda tema. Ya, beda tema. Oke, kita masuk ke puisi Dyavan. Puisi Dyavan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Dyavan, yang artinya jelas atau transparan. Ibaratnya adalah ketika kita melihat kolam ikan yang sangat jernih, kita bisa melihat dasarnya ada batu, ada pasir, ada ikan. Nah, kita kan langsung bisa melihat tuh, oh berarti isinya itu kolam ikan. Nah, puisi Dyavan itu seperti itu. Puisi yang jelas maknanya, yang langsung pembacanya itu langsung melihat itu apa artinya, begitu. Ciri-cirinya yang pertama adalah bermakna terang. Jadi ketika penulisnya ingin menyampaikan rindu, berarti penulisnya bilang rindu, oh kekasihku, aku sangat rindu kepadamu. Terus yang kedua ada bahasanya denotatif, menggunakan pernyataan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah ekspresinya nyata. Jadi apa yang dirasakan penulis dituliskan di situ. Yang terakhir adalah minim kiasan, tidak ada kata kiasan, mungkin bisa jadi seperti puisi yang tadi. Puisi yang pertama adalah puisi Dyavan tentang Surakarta. Itu menjelaskan tentang Surakarta yang terletak di Jawa Tengah, dikenal juga dengan sebutan kota Solo. Tidak ada kiasan. Contoh kiasan kan bisa kita ingin menggambarkan pacar kita yang sangat tampan. Oh, pangeran berkudaku, begitu. Tapi di dalam puisi Dyavan tidak ada yang namanya makna kiasan, seperti itu. Selanjutnya ada puisi prismatis. Puisi prismatis itu apa sih? Siapa yang tahu apa itu puisi prismatis? Adakah yang mau membacakan?
Mbak silakan. Puisi prismatis adalah puisi yang memiliki makna secara langsung atau menambahkan seperti caranya mengelola prisma dan gelang menjadi berbagai warna. Puisi ini bisa menjadi kita tahu siapa yang membacanya. Nah, kalian tahu prisma kan? Prisma itu kan seperti ini ya. Jadi cahaya yang masuk ke prisma itu akan memantul. Jadi puisi prismatis itu bisa berarti beberapa makna. Dan puisi prismatis itu tidak bisa langsung kita ketahui maknanya. Misal, rumahku terasa sunyi. Nah, rumah yang dimaksud ini apakah memang rumahnya dia terasa sunyi atau dia merasakan kesunyian saat berada di dalam rumah. Kemudian ada karakteristik puisi prismatis. Yang pertama, maknanya berlapis. Jadi puisi prismatis itu tidak bisa hanya dimaknai satu saja. Seperti perspektif orang ya. Setiap orang dapat memaknai sebuah puisi prismatis dengan berbeda-beda. Misal, hatiku terasa beku. Menurut kalian apa maknanya? Mbak Ais, silakan. Hatiku terasa beku. Kira-kira perasaan saya seperti apa? Sedih, marah, kalau menurut Mbak Reta bagaimana? Mati rasa. Nah, jadi maknanya berlapis. Tidak bisa hanya satu makna saja. Kedua, kaya akan gaya bahasa. Nah, puisi dari prismatis ini seperti aku ingin karya Sapardi Djoko. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Sangat penuh kiasan ya. Nah, yang ketiga, perasaan mendalam. Puisi prismatis itu biasanya berisi perasaan mendalam seperti rasa sedih, rasa senang. Kemudian selanjutnya butuh penafsiran. Jadi puisi prismatis itu tidak dapat diketahui langsung maknanya. Kalian harus membaca dan memahaminya agar mengetahui makna dari puisi tersebut. Nah, sekarang waktunya kamu menjadi penyair. Nah, jadi ini nanti kita akan membagikan puisi dengan nanti kalian akan membaca, tapi nanti kita akan bermain games. Nah, jadi ini nanti ini teman-teman ibu-ibu guru ini akan membagikan satu-satu puisi kepada kalian. Nanti kita nyanyi bersama-sama. Nanti kalau lagunya berhenti, nanti kalian itu yang akan mendapatkan posisi sebagai penyair. Membacakan puisi, nanti kamu baca puisi dengan penuh ekspresi, dengan penuh perasaanmu. Itu tidak panjang ya, itu cuma space-nya yang kebesaran, yang lainnya juga segitu kok. Cuman dikecilin aja kok. Nah, ini nanti lagunya dimulai, kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Semangat. Itu nanti botolnya putar. Putar. Yang mana? Putarnya dari mana-mana. Enggak itu, botolnya taruh bawah dulu itu. Ya.
Oke, jadi Nggak boleh seperti kayak membaca teks berita ya, harus apa teks artikel di belakang harus seperti membacakan puisi. ya betul. Ayo Kak. Dia mendengarkan nanti yang bisa mengungkapkan isi dari puisi yang Mbak kalian baca nanti dapat nilai tambahan. Bayangkan dirimu sebagai penyair. Pagi di gunung. Kabut turun perlahan menyentuh daun dan rerumputan. Angin pagi berbisik lembut membangunkan hutan. Matahari muncul malu-malu, langit berubah keemasan, alam mengajarkan manusia arti ketenangan. Oke, beri tepuk tangan dong. Sekarang Mbak Hida ya. Suara yang dipatahkan. Katanya negeri ini milik bersama, tapi suara kecil mudah dilupakan. Yang jujur dipaksa terus mengalah, sedang kuasa sibuk mempertahankan. Kami lelah dengan janji yang sama, diucapkan tiap musim pemilihan. Rakyat diminta terus percaya, meski hidup makin sulit dijalankan. Kalau suatu hari marah ini meledak, jangan bilang rakyat tak tahu diri, sebab yang paling menyesakkan sesak adalah pemimpin tanpa hati. Dan setelah Mbak Maria dan Mbak Hida membacakan puisi, kira-kira ada yang tahu nggak isi dari puisinya Mbak Maria sama Mbak Hida? Ayo siapa? Demokrasi. Enggak, angkat tangan dulu, baru jawab. Ulang, siapa? Yang dari Mbak Maria dulu. Bibi, boleh silakan. Tadi kalau yang Mbak Maria sampaikan itu mungkin menyampaikan dengan kehidupan di pagi hari itu tentang apa ya? Tentang kita itu tidak stuck di hari sebelumnya, tapi hidup itu harus bertumbuh di pagi hari, kayak memulai sesuatu yang tinggi. Kehidupan manusia itu direstart dari pagi awal, dari ibaratnya sang surya yang naik memancarkan cahayanya untuk kita menerangi alam. Ya, beri tepuk tangan dong. Dari Mbak Hida, siapa yang mau? Ayo dari kubu yang sebelah kiri. Yang kiri, kira-kira? Ada nggak yang kiri? Ya, angkat tangannya. Mbak Is? Sudah, yang kanan. Kritik kepada pemerintahan Indonesia. Iya, boleh, betul. Beri tepuk tangan. Ayo Mbak Reva sama Mbak Ubi boleh maju ke depan. Ayo difoto dulu senyum ya anak-anakku. Ayo ibu, ikut ibu. Nah, ibu ikut juga. Ibu juga nanti foto sama aku. Bener nggak foto beda ya? Iya. Satu, dua, tiga, ya lagi. Satu, dua, tiga, dan. Kasih. Oke, dari pembelajaran hari ini kira-kira masih ada yang bingung nggak ini tadi tentang materi puisi? Udah paham semua?
belum. Oke, dari pembelajaran hari ini kita tadi tahu bahwa puisi itu adalah suatu karya yang menggunakan bahasa yang indah, yang imajinatif, yang disusun untuk mengungkapkan perasaan, gagasan. Kemudian unsur-unsur puisi tadi ada berapa macam? Ada 6. 2 macam. Unsur fisik itu tadi ada 6. Unsur batinnya tadi ada 4. Kemudian ciri-cirinya tadi ada 6. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan berarti sudah paham semua ya ini? Sudah. Kita lanjut ke penugasan. Jadi untuk tugas di rumah kalian membuat puisi. Membuat puisi temanya bebas, tetapi perhatikan unsur-unsur yang tadi kita sudah bahas. Kemudian minimal puisi itu ada 3 bait. 3 baitnya, 1 bait berapa paragraf? Berapa laris? Laris ya, atau 4 baris. Nah, kemudian kalian temukan pesan atau amanat yang terdapat dalam puisi yang kalian buat. Begitu anak-anak paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tugasnya dikumpulin Dikumpulin minggu depan dikumpulin, ditulis di buku tugasnya, oke? Oke. Mau tanya itu siapa? Ya? Mau tanya itu siapa? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menutup doa kafaratul majelis. Yuk, Mbak Faiza dipimpin. Saya. Untuk mengakhiri dan sebelum mengakhiri kelas hari ini, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bu. Oke, kita nyanyi dulu ya. Iya. Sama-sama.